Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat Allahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga dapat menunaikan kewajiban. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan mungkin agak panjang dari biasanya dalam rangka memenuhi amanah dari PKM, yaitu peringatan nuzulul Quran. Anak-anak yang di belakang mohon untuk tertib ya, yang di depan sana. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantaraan malaikat Jibril, yang membacanya termasuk ibadah. Jadi Al-Quran ini satu-satunya bacaan yang apabila dibaca itu mendapatkan pahala. Dalam sebuah keterangan Rasulullah menyampaikan satu huruf itu 10 kebaikan di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan maka pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dilipat gandakan. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, coba mari kita sedikit merefleksikan diri kita tentang Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, sudahkah kita beriman, meyakini kepada Al-Quran itu sendiri? Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Quran ini adalah pedoman hidup kita, SOP kita dalam hidup dan kehidupan, surat cinta dari yang menciptakan kita kepada kita. Maka mari kita yang pertama adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Coba kita tengok Al-Quran kita di rumah, masih baru apa udah bodol? Jangan-jangan masih baru punya ibu-ibu ini. Kalau baru misalnya karena dulu ini untuk mas kawin, cuma seperangkat alat sholat dibayar tunai. Antara lain ada isinya Al-Quran. Masih utuh mas, iki kae malah Al-Quran untuk buka acan, nanggo kenang-kenangan mien lagi kawinan. Berarti kita belum memanfaatkan Al-Quran semestinya. Maka langkah yang pertama kita adalah mengimaninya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita perkuat keimanan kita kepada Al-Quran di samping iman kepada yang lain.
Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, pertanyaan kita kepada diri kita. Sudahkah kita sering membaca Al-Quran ataukah belum? Sudah mas, kapan ketika membaca Quran? Lagi sholat. Di luar sholat kita mari berusaha untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Kira-kira sehari itu mampu berapa huruf, berapa lafaz, berapa ayat, berapa surat, berapa lembar. Mari kita maksimalkan. Mungkin ada yang sudah khatam, alhamdulillah. Kalau yang belum khatam, ayo kejar, gaspol kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bacaan Al-Quran membuat hati kita tenang sebagai bunti zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan selain Al-Quran bisa-bisa jadi masalah bagi kita. Maka dari itu mari kita upayakan untuk berusaha membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, tapi kita juga berusaha memahaminya. Maka saya menganjurkan nanti Bapak Ibu yang di rumah belum punya terjemah Al-Quran, beli Al-Quran terjemah. Syukur kalau punya kitab tafsirnya, luar biasa. Kalau bisa bahasa Arab, bil lughatil arabiyyah. Orang bisa bahasa Arab ya kalau bahasa Inggris, the Holy Quran. Apa maning bahasa Inggris mas? Ya bahasa Indonesia. Banyak tafsirnya, tafsir Al-Azhar, karangan Hamka, tafsir Al-Furqan, tafsir An-Nur, tafsir yang bahasa Jawa Al-Ibris, karangan Yaji Mustafa Bisri dari Rembang. Ini antara lain yang kedua pertanyaan kita kepada diri kita. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan Al-Quran? Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Nabi adalah Al-Quran berjalan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini bisa menjadi Al-Quran berjalan? Jangan-jangan Al-Qurannya yang bukan menjadi bagian dari kita, tapi kita yang jalan-jalan terus tidak pernah membaca Al-Quran. Pagi jalan pagi, sore ngabuburit, malam tongkrongan, habis terus tidur, gak sempat baca Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Maka mari kita berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran sebisane, semampune, segodake, semaksimal yang kita bisa. Karena perintah di dalam agama Islam itu semampunya. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Puasa kalau mampu, nggak kuat puasa nggak usah puasa, nyarutang. Kepengen sing orang nyarutang bisa, ngapa mendiyang? Orang usah nyarutang, bayar fidyah. Atau pengen tidak puasa, tidak pengen nyarutang, babaran. Ya, atau misalnya yang sudah pikun, wah ya nggak mau, saya pengen puasa. Mari kita puasa semampunya. Sholat juga demikian. Semua perintah itu semampunya, termasuk membaca Al-Quran, termasuk mengamalkan Al-Quran. Semampunya kita ini. Tapi bukan apa istilahnya ya, sekepenake, bukan sekarpe begitu. Tapi semaksimal yang kita bisa. Oh iya, kemarin saya mendapat pelajaran Al-Quran tentang berinfak. Katanya infak itu pahalanya luar biasa. Iya, diamalkan, jangan cuma didengarkan. Itulah pengamalan Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib misalnya. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Diamalkan Al-Quran. Sesuatu yang paling mudah dilakukan orang adalah bersedekah. Nanti ketika orang sudah mati mereka akan menyesal. Sekarang nggak ada orang menyesal. Wah, saya nggak jadi sodako, nggak ada orang menyesal, pura-pura menyesal. Tapi nanti ketika mati dia akan menyesal. Kenapa dulu saya waktu hidup tidak bersedekah? Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Tidak bakal dikembalikan kita ke dunia. Seandainya umpamanya, dan ini mustahil, kita dikembalikan ke dunia diberi waktu 5 menit, apa yang akan kita lakukan? Sholat urung rampung wis mati maning.
puasa urung rampung wis mati maning, haji apa maning, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Dalam waktu 5 menit misal ini diberi, wah langsung ambilnya e-bankingnya, ATM-nya, sertifikat tanahnya, kumpulkan keluarga. Ini kamu saya bagi, ini saya wakafkan, ini saya sedekahkan, ini saya zakatkan, ini saya transfer ke panitia masjid dan lain sebagainya. 5 menit selesai. Yang lain tidak bisa. Maka dari itu ini antara lain contoh, dan banyak lagi perintah-perintah di dalam Al-Quran yang kita ini harus banyak-banyak belajar, dan kita sudah banyak belajar di mana-mana. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang kelima adalah membuat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi pedoman hidup dan kehidupan kita ini adalah yang utama, pertama adalah Al-Quranul Karim, bukan yang lain. Yang lain adalah sebagai bagian urutan dari Al-Quran itu sendiri. Urutannya itu Al-Quran, lalu kemudian As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu jadikanlah mari kita Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi kita. Maka mari kita upayakan untuk berakrab ria dengan Al-Quran, bermesraan dengan Al-Quran, berdialog dengan Al-Quran, bertanya kepada Al-Quran, mengadukan kepada Al-Quran, dan kita berobat dengan Al-Quran terhadap hati kita yang resah, gundah gulana, dan penyakit rohani yang lain. Jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi kita. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian, jangan lupa setelah tadi kita membaca dan lain sebagainya, mari kita ajarkan Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian harus punya murid, harus punya santri, harus punya orang yang diajar. Minimal anak-anak kita, cucu-cucu kita ajari dengan Al-Quran. Betapa sedihnya kalau anak kita tidak bisa baca Quran, nelangsa Pak. Yakin, sedih. Mohon maaf misalnya yang biasa baca Quran, lagi tadarus bareng-bareng, tidak bisa baca Quran, dia baca Quran yang tulisan di bawahnya itu tulisan Indonesia. Jadi tulisannya Arab tapi yang dibaca yang di bawahnya itu. Oh, kacau balau itu Pak. Misalnya membaca surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, karena udah biasa mandan fasih. Yasinnya udah beda, ya asin, beda itu. Karena tidak bisa baca Quran. Wah, Quran itu harus dengan guru. Nah, di sini banyak yang pintar baca Quran, Ustaz Jen dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadilah kita, kata Rasul itu, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pilihannya ada dua. Panjenengan mau belajar apa mengajar? Atau dua-duanya sekaligus? Boleh. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mari kita ajari anak-anak kita. Syukur anak-anak kita bisa hafal. Ya, sejuz lah lumayan, 2 juz lumayan, 3 juz, malah bisa 30 juz. Oh, bapaknya tidak lancar, anaknya hafal 30 juz. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan menyematkan mahkotanya di surga kepada kedua orang tuanya. Amin ya robbal. Udah cukup kita yang tidak lancar baca Quran, anak-anak kita harus lancar Pak. Kalau belum undang guru privat khusus baca Quran, jangan cuma matematik, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Al-Quran harus kita utamakan. Inilah diantaranya jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Paling tidak kita punya anak yang secara ideologis bisa baca Quran, dan punya anak didik yang secara ideologis kita juga harus memperbanyak untuk mendistribusikan membaca Al-Quran. Nah, inilah kemudian yang berikutnya, jadikan Al-Quran ini sebagai sumber inspirasi. Quran ini oleh para ilmuwan sudah digali, makin digali makin dalam, makin hebat, luar biasa. Itulah Al-Quran, kebenaran yang tidak bisa ditolak, kebenaran yang mutlak di sini. Maka dari itu mari kita jadikan Al-Quran, kalau Anda punya kemampuan, punya referensi,
untuk menggali nilai-nilai Quran dalam kehidupan, silahkan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun dituangkan dalam bentuk channel-channel untuk mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara fungsi sekaligus nama Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, pembeda. Jadi ini yang membedakan mana yang hak yang batil itu dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran disebut sebagai Az-Zikr, untuk mengingat. Jadi kalau kita baca Quran itu lagi mengingat Allah, lagi eling maring Gusti Allah. Kalau mungkin kita sehari-hari melihat HP terus, pagi siang sore HP, siang pagi sore HP, bangun tidur cari HP, mau tidur pegang HP terus. Ya, diselakna sebentarlah kita dengan Al-Quran ini untuk mengingat Allah. Karena Al-Quran ini disebut oleh Allah dalam Quran itu sebagai asyifa, obat. Kalau kita pusing, stres, kita dengki, hasad, maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Mengobati penyakit rohani, kita baca Al-Quran. Maka dari itu ini menjadi sangat penting bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Al-Quran mari kita jadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Bahkan Al-Quran itu disebut sebagai An-Nur, cahaya. Ini kalau masjid ini nggak ada cahaya, gelaplah kita. Sama seperti kita hidup ini tidak dalam cahaya Quran, gelap rumah tangga kita, Bapak Ibu. Tiap hari tidak pernah dibaca Al-Quran di dalam keluarga kita, bagaimana itu? Aneh. Orang Islam tidak mau membaca Quran di rumahnya, maka malaikat-malaikat tidak mau masuk ke dalamnya karena kita tidak pernah membaca Al-Quran. Mari kita biasakan membaca Al-Quran, walaupun hanya sedikit, yang penting rutin. 1 kali 12 itu lebih baik daripada 12 kali 1, walaupun mungkin secara matematik hasilnya sama. Misalnya panjenengan satu malam ngaji tadarus 12 juz satu malam, tapi habis itu pleng, tidak pernah ngaji lagi. Itu lebih baik kalau satu malam 1 juz, 1 juz, 1 juz 12 hari, itu lebih baik. Bahkan diteruskan pada hari-hari, pada malam-malam yang lain. Inilah sebagai bahan renungan bagi kita jamaah sekalian. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah itu setelah menerangkan tentang puasa, bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Jadi ini sebagai rambu-rambu. Kalau kita naik motor, naik mobil, naik kendaraan, itu perlu rambu-rambu. Nah, Quran ini sebagai rambu-rambunya, sebagai bayan, sebagai furqan, sebagai nur, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah sebagai bahan renungan sekilas jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, waktunya sudah 18 menit lebih 50 detik. Mohon maaf kalau lebih panjang dari biasanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya, mengingatkan kepada diri saya, keluarga saya, dan umumnya kepada jamaah sekalian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.